Dari awal dah. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta hidayahnya kita bisa mengikuti acara webinar ini. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya, tidak lupa juga saya sampaikan kepada seluruh anggota dan partisipan yang sudah hadir dalam acara webinar ini. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengasuhan orang tua terhadap keseimbangan gizi anak. Adapun anggota kami yaitu saya sendiri, Rika Amelia, rekan saya, Helen Putri Patricia, kemudian Purin Ing, dan Danang Agustina Gita. Untuk partisipan yang ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan. Baik, untuk penjelasan materi, saya serahkan kepada rekan saya, bisa langsung dimulai. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya beserta saya akan menyampaikan materi tentang pengasuhan orang tua keseimbangan gizi anak. Jadi yang pertama di sini Mohon maaf mungkin sebentar. maaf sebelumnya barusan terpental dari Zoom. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Namun ada orang tua yang sama sekali tidak. Sebagian orang tua jika
Sebagai orang tua juga harus memikirkan keinginan atau keputusan yang akan dilakukan oleh setiap anak. Kemudian orang tua juga harus menanyakan alasan dan tujuan mengapa anak akan melakukan keinginan tersebut sebelum orang tua mengambil keputusannya sendiri. Seperti halnya ketika anak meminta untuk bermain di sungai tapi orang tua tidak memperbolehkan dengan bahasa yang kasar atau membentaknya. Padahal orang tua bisa memberitahu dengan baik, seperti, "Nak, kamu jangan main di sungai ya. Nanti kalau kamu main di sungai, terus kamu sakit, ibu kan jadi sedih." Dan kita memberitahu dengan bahasa yang halus, jadi anak tidak merasa kecewa ataupun sedih karena tidak boleh main di sungai. Selain itu, orang tua dalam membimbing, membina, dan mendidik tua juga harus memberikan makan gizi yang seimbang untuk anak agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Next. Anak kita membicarakan gizi seimbang dalam pengasuhan orang tua. Sebelumnya, apa sih gizi seimbang itu? Jadi, gizi seimbang adalah ekspresi dan keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu. Status gizi optimal adalah keseimbangan antara asupan dan kebutuhan zat gizi menurut Mariana Andriani 2016. Setiap anak sangat membutuhkan gizi seimbang untuk anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Banyak macam makanan yang mengandung seperti protein, vitamin, dan sebagainya yang bisa membantu anak untuk mendapatkan gizi seimbang. Masalah kesehatan gizi pada anak saat ini masih banyak dijumpai dan masih cukup tinggi kasusnya, di mana setiap insan manusia pasti melewati fase ini. Semakin bertambahnya umur, maka seluruh fungsi organ telah mencapai puncak maksimal, sehingga yang terjadi sekarang adalah penurunan fungsi organ. Oleh sebab itu, anak-anak ataupun orang dewasa membutuhkan makanan yang bergizi. Kita sebagai orang tua harus memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Dari usia dini, anak harus dilatih untuk memakan makanan yang mengandung vitamin, protein, dan lain-lain, agar mendapatkan gizi yang seimbang. Karena masih banyak di lingkungan sekitar kita yang tidak suka memakan sayuran ataupun lain-lainnya. Misal kalau anak kita dikasih makan telur, tapi anak tidak mau, maka kita sebagai orang tua harus mencarikan makanan pengganti lainnya, seperti mengganti telur dengan tahu ataupun tempe, karena sama-sama mengandung protein. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh pengasuhan orang tua terhadap kesehatan gizi anak. Status gizi anak salah satunya dipengaruhi oleh praktek pola asuh ibu. Pengasuhan anak merupakan salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak yang tidak diasuh dengan baik, misalnya kebutuhan gizi anak kurang diperhatikan, sangat mempengaruhi kesehatan fisiknya. Baik, selanjutnya yaitu faktor mempengaruhi gizi. Yang pertama, pengaruh pola asuh orang tua terhadap status gizi. Yang kedua, pengaruh status ekonomi orang tua terhadap status gizi balita. Yang ketiga, pengaruh status pendidikan orang tua terhadap status gizi. Baik, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Kemudian ada beberapa sindrom kemiskinan yang dapat mempengaruhi status gizi. Yang pertama adalah pendapatan yang tidak menjangkau untuk kesenjangan kebutuhan peran sandang dan papan. Yang kedua, kualitas dalam mengkonsumsi makanan cenderung rendah. Yang ketiga, sanitasi dan akses kesehatan yang buruk. Next. Terdapat 2 pola asuh. Jenis pola asuh yang dipakai oleh orang tua ada 2.
Yang pertama, pola asuh demokratis adalah pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Orang tua dengan pola asuh ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran. Orang tua pada pola asuh ini juga bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang berlebih yang melampaui kemampuan anak. Orang tua tipe ini juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan dan pendekatannya kepada anak bersifat hangat. Anak yang terbiasa dengan pola asuh demokratis akan membawa dampak menguntungkan. Di antaranya, anak merasa bahagia, mempunyai kontrol diri, rasa percaya diri terpupuk, bisa mengatasi stres, punya keinginan untuk berprestasi, dan bisa berkomunikasi baik dengan teman-teman dan orang dewasa. Dengan adanya dampak positif tersebut, pola asuh demokratis adalah pola asuh yang bisa dijadikan pilihan bagi orang tua. Yang kedua, ada pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter cenderung menetapkan standar yang mutlak harus dituruti. Biasanya dibarengi dengan ancaman-ancaman. Orang tua pada pola asuh ini cenderung memaksa, memerintah, menghukum apabila anak tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua. Maka orang tua tipe ini tidak segan menghukum anak. Orang tua pada pola asuh ini juga tidak mengenal kompromi dan dalam komunikasi biasanya bersifat satu arah. Orang tua pada pola asuh ini juga tidak memerlukan umpan balik dari anaknya untuk mengerti mengenai anaknya. Anak yang dibesarkan dalam suasana semacam ini akan besar dengan sifat yang ragu-ragu, lemah kepribadian, tidak sanggup mengambil keputusan tentang apa saja. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menjelaskan materi. Untuk selanjutnya, partisipan bisa langsung bertanya ya. Untuk yang ingin bertanya, bisa raise hand. Baik, Mbak Bundahara, silahkan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Di sini saya izin bertanya. Apa pentingnya peran orang tua dalam meningkatkan nafsu makan bergizi pada anak? Apakah pertanyaan saya sudah jelas? Iya, sudah jelas, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk selanjutnya, Mbak Aprilia bisa sebutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya, apa saja hal yang bisa dilakukan oleh kami sebagai orang tua yang mempunyai anak obesitas atau kelebihan berat badan? Itu pertanyaan dari saya, apakah bisa dipahami? Terima kasih. Ya, Mbak, bisa dipahami. Terima kasih pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya bisa disebutkan untuk Muhammad Faiz Adibi. Silakan
Muhammad Faiz Adibi untuk menyebutkan pertanyaannya. Mohon suara saya terdengar? Terdengar sih, bentar Kak. Baik moderator, izinkan saya bertanya. Sebutkan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan anak, zat gizi yang didapatkan dari makanan yang dimakan oleh anak. Sekian pertanyaan dari saya. Apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Baik, untuk teman-teman sekalian, pertanyaan tadi bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih. Sebelumnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak April. Jadi, orang tua yang memiliki anak yang mengalami obesitas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Pengaturan pola makan, banyak baik. Sebelumnya mohon maaf, di sini saya akan mengulangi jawaban dari pertanyaan Mbak April. Jadi, orang tua yang memiliki anak yang mengalami obesitas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengatur pola makan. Pengaturan pola makan secara umum meliputi pengurangan frekuensi dan banyaknya asupan makanan dan minumannya. Selain itu, yang tidak kalah penting juga melihat kembali jenis asupannya. Saat ini di beberapa negara banyaknya obesitas disebabkan antara lain yaitu oleh banyaknya konsumsi fast food. Konsumsi fast food banyak dilakukan karena alasan kepraktisan di tengah berbagai aktivitas dan kesibukan yang dialami. Kemudian yang kedua yaitu mengajak anak untuk lebih aktif bergerak. Dibandingkan dua dasawarsa sebelumnya sangat jelas terlihat bahwa orang di masa kini lebih sedikit bergerak. Banyaknya teknologi membuat banyaknya
hal yang lebih mudah dilakukan oleh manusia tanpa harus mengeluarkan saja. Hadirnya teknologi dalam dunia permainan anak yang membuat anak begitu asyik melakukan eksplorasi tanpa banyak menggerakkan fisiknya. Hal ini membuat kalori dalam tubuh anak menumpuk menjadi lemak dan akhirnya membuat banyak anak mengalami kegemukan. Untuk mengantisipasinya, orang tua perlu mendorong dan mengajak anak lebih banyak bergerak termasuk saat bermain. Gimana Mbak April, apakah sudah jelas jawaban dari saya? Iya, sudah dapat dipahami. Terima kasih sebelumnya. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Devita. Apakah begini pertanyaannya Mbak Devita? Apa pentingnya peran orang tua dalam meningkatkan nafsu makan bergizi pada anak? Iya, benar. Baik, saya akan menjawab. Gizi merupakan kebutuhan yang mutlak dan harus dipenuhi oleh seseorang. Dengan gizi yang cukup, seseorang dapat melakukan kegiatan hariannya dengan optimal dan memilih kualitas hidupnya yang baik. Gizi yang cukup juga kemungkinan seseorang untuk terhindar dari beragam penyakit yang mungkin timbul. Zat gizi dibagi menjadi gizi hewani yang diperoleh dengan mengkonsumsi produk oleh hewani dan zat gizi nabati yang diperoleh dengan mengonsumsi buah, sayur, dan biji-bijian. Sayangnya, belum semua orang menyadari bahwa gizi merupakan hal yang penting bagi tubuh. Berdasarkan data dari Balita Bankers 2016, masyarakat Indonesia masih tergolong rendah dalam mengonsumsi sayur dan buah. Rata-rata masyarakat Indonesia hanya mengonsumsi kurang dari 100 ton sayur dan buah dalam setahun. Kurangnya konsumsi sayur dan buah ini bisa memberikan dampak yang buruk. Sesungguhnya, masyarakat Indonesia memiliki optimisme bahwa makanan yang sehat dan bergizi mampu membantu mereka tetap sehat dalam menghadapi bertambah usia, namun kendala waktu menjadi menghalang masyarakat Indonesia. Jadi, peran gizi ada peran orang tua dalam meningkatkan nafsu makan bergizi pada anak yaitu sangat penting karena gizi itu sangat berpengaruh dengan kehidupan kita untuk menumbuhkan hasil energi. Bagaimana Mbak Devita? Baik, sudah dapat dipahami. Terima kasih. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Adib. Pertanyaannya, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan anak adalah zat gizi yang didapatkan dari makanan yang dimakan oleh anak. Zat gizi yang baik untuk anak adalah jawabannya yang pertama, kalsium. Zat yang penting untuk pertumbuhan tulang, untuk kepadatan tulang agar tidak mudah kropos. Sumber utama kalsium terdapat pada produk susu. Kemudian yang kedua, vitamin D merupakan vitamin yang membantu penyerapan kalsium dalam darah, terdapat dalam produk susu dan sinar matahari. Yang ketiga, protein adalah zat gizi yang berperan dalam membangun serta memperbaiki jaringan yang rusak. Yang keempat, zat besi. Yang kelima, karbohidrat berfungsi untuk energi beraktivitas. Yang keenam, lemak untuk perlindungan tubuh. Yang ketujuh, vitamin dan mineral. Bagaimana Mas Adib? Apakah bisa dipahami? Baik, sudah bisa dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih pada teman-teman sekalian. Saya rasa materi kali ini sudah cukup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.